Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkar ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam acara kita kajian teologi Islam. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, pemberi nikmat kita, yang telah memberikan taufik kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang teologi Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang memiliki semuanya, dari akidah, syariat, akhlak, dan adab. Islam adalah agama yang bisa berjalan dengan perkembangan yang ada pada manusia. Islam bukan hanya terkhusus untuk umat dahulu, tapi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sampai hari kiamat. Suatu agama akan bisa sejalan dengan fitrah manusia ketika agama tersebut dilandasi dengan akidah yang benar, didasari dengan satu ideologi yang sesuai dengan realitas. Islam adalah agama yang dasarnya adalah benar. Makanya semua undang-undang yang dimiliki oleh Islam sesuai dengan fitrah manusia. Baiklah pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita insyaallah akan bahas tentang tauhid dalam kepemilikan, di mana tauhid ini merupakan satu tauhid yang perlu kita bahas, karena kepemilikan merupakan satu kata yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita mengatakan rumah itu milik kita, motor itu milik kita, anak itu milik kita, dan berbagai hal yang kita nisbahkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak membahas tentang tauhid dalam kepemilikan, boleh jadi kita menganggap diri kita sebagai Tuhan dalam sebagian hal. Kalau kita tidak jeli dalam melihat dasar kehidupan kita, prinsip kehidupan kita, maka boleh jadi setiap perilaku yang kita kerjakan akan mengarah kepada kesyirikan. Makanya kita harus membahas tentang tauhid dalam kepemilikan. Apakah ketika seseorang dia menisbahkan kepemilikan kepada dirinya, apakah dia adalah seorang muwahhid atau bukan? Kalau seandainya
dengan kita meyakini bahwa kepemilikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk menisbahkan kepemilikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Makanya kita harus membahas tentang tauhid ini supaya kita menjadi seorang muwahhid yang hakiki. Al-Quran banyak menyinggung tentang tauhid dalam kepemilikan. Saya akan sebutkan satu ayat sebagai muqaddimah untuk memasuki pembahasan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, Allahumma, wahai Tuhanku, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau akan mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau akan muliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau akan hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan ada pada dirimu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang telah kita baca adalah ayat yang jelas-jelas mengkhususkan kepemilikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengatakan ini adalah milik kita, maka kita harus selaraskan dengan tauhid dalam kepemilikan. Makanya kita harus bahas tauhid ini dengan benar, sehingga ketika kita beramal, amalan kita tidak mengarah kepada kesyirikan. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Dalam ayat Al-Quran banyak kita dapatkan kata al-mulk, kekuasaan. Kalau kita melihat kepada kamus-kamus bahasa Arab, maka kata al-mulk memiliki arti al-quwwah ala syai', kekuatan atas sesuatu. Makanya seseorang yang memiliki kekuatan di pemerintah, makanya dia dikatakan sultan. Makanya seseorang yang memiliki kekuatan di masyarakat disebut sebagai malik, seorang raja. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan atas masyarakat. Kemudian malakut juga berarti al-izzah wa sultanah, kekuatan dan kekuasaan. Dengan kita melihat arti daripada mulk dalam bahasa Arab, maka kita memahami ayat yang telah kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kekuatan atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang lepas daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada sesuatu yang bisa lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka
kepemilikan ini hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang kekhususan kepemilikan hanya untuk dirinya. Malikal mulki, seluruh kepemilikan hanya milik dirinya. Kemudian tu'til mulka man tasha, ketika kepemilikan sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memiliki wewenang, memiliki hak untuk memberikan kepemilikan ini kepada orang lain. Makanya kalau kita memiliki sesuatu, sebenarnya sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sadar bahwa diri kita adalah milik Allah, kita tidak akan mungkin memiliki sifat sombong. Apakah mungkin seseorang yang dia tidak memiliki sesuatu, dia akan menyombongkan diri? Yang namanya sombong itu ketika dia memiliki segalanya. Sombong berarti memiliki perasaan di atas yang lain. Kenapa? Karena kepemilikan. Kalau kita tidak memiliki apapun, maka apa yang bisa kita sombongkan kepada orang lain? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Karena Allah adalah pemilik hakiki alam semesta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dengan mudah mengambil kekuasaan dari orang lain. Contoh, ketika Fir'aun, ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia menggunakan kekuasaannya untuk berbuat zalim kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala melewati Nabi Musa alaihissalam menghancurkan semua apa yang dimiliki oleh Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Dan ketika ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun sadar bahwa apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa adalah suatu kebenaran. Wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan siapapun yang ia kehendaki, dan Allah pun akan menghinakan siapapun yang ia kehendaki. Ini masih ada hubungan dengan mulk, masih hubungan dengan kekuasaan. Seseorang akan dihormati ketika dia memiliki kekuasaan, baik kekuasaan secara material maupun maknawi. Penguasa, dia akan dihormati oleh orang lain karena memiliki kekuasaan. Ulama juga sama, dihormati karena memiliki kekuasaan secara spiritual, memiliki pamor dari sisi spiritual. Karena semua kepemilikan adalah milik Allah, maka Allah pun bisa mengangkat martabat seseorang dan bisa menghinakan martabat seseorang. Dan tentunya ketika Allah mengangkat martabat seseorang, bukan semena-mena. Allah itu memiliki aturan sendiri. Dan begitu juga ketika Allah menghinakan seseorang, Allah memiliki aturan sendiri. Fir'aun yang sudah jauh daripada kebenaran, Allah hinakan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan apa yang beliau miliki, beliau khidmat kepada Allah, maka Allah pun memuliakan beliau. Siapa yang tidak suka dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika disebut nama beliau, kita langsung bersalawat,
kita minta kepada Allah kebaikan untuk beliau. Ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan menjelaskan tentang pembahasan tauhid dalam kepemilikan di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.